Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ngomongin siapa ya? Mulai sekarang saya mau memperkenalkan diri saya dengan nama Mas Har, untuk menyamakan dengan akun sosial media saya ya, seperti di TikTok sama di Instagram itu, di FB. Jadi saat ini saya mau membahas sesuatu hal antara lebih baik diperbaiki atau dilepaskan atau dibuang atau dibubarkan atau tidak dipertahankan gitu kan. Gitu. Jadi menurut teman-teman bagaimana jika ada suatu hal yang rusak atau suatu hal yang sudah tidak sesuai dengan bentuk aslinya atau tidak sesuai dengan hal yang diharapkan, apakah sebaiknya dibuang atau dihilangkan atau disudahi atau diperbaiki begitu. Jadi nanti hal ini akan kita bahas ya. Sekarang saya masih berada di perempatan Bangun Jiwo, Kulon Bangun Jiwo. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 11.23. Nggak kelihatan. Kita bahas hal ini bareng-bareng ya. Nanti teman-teman yang kok misal berbeda pendapat dengan saya atau sama pendapat dengan saya, berkomentar aja di kolom komentar ya. Silahkan coret-coret, tinggalkan jejak. Siapa tahu kita bisa sharing, bisa saling berbagi pengalaman juga atau berbagi wawasan juga. Oke, lanjut. Kita mulai dari misal nih, kita punya barang-barang yang sudah rusak, misal sepatu, tas, atau jam. Seperti saya ini, jam saya itu jam sudah rusak, mesinnya sudah tidak bisa jalan, tasnya sudah hampir putus ya. Terus saya kasih peniti di bagian tali punggungnya itu, sama sepatu itu di bagian belakangnya sudah sobek. Nah, semua itu berfungsi dan saya andalkan pada saat berfungsi, pada saat masih bisa dipakai, dimanfaatkan gitu. Jadi barang itu adalah barang-barang sayang saya. Jadi jam tangan dari istri hadiah, terus tasnya juga tas untuk saya dulu bekerja karena tasnya tebal, terus kebetulan ada beberapa lapis dalamnya jadi tidak mudah kemasukan air. Untuk sepatu juga, sepatu itu adalah pemberian dari istri. Apakah harus saya buang begitu saja? Saya beli baru, terus yang ini kita buang aja, apa harus kita ada yang baru terus kita lupakan yang lama atau bagaimana? Kalau saya pribadi, saya itu lebih senang mempertahankan sesuatu jika itu masih bisa diperbaiki. Contoh kayak jam ini sebenarnya sudah lama rusak ya. Diawali dari rantainya itu kan dari pakai kalep, dari pakai kulit ya, kulitnya sudah rusak, saya ganti. Terus beberapa kali mesinnya rusak karena mungkin kan kena keringet ya, karena itu saya pakai terus karena untuk andalan saya. Mungkin kena keringat, mesinnya rusak, saya perbaiki. Nah, sekarang sudah mati total. Jadi saya mau mencoba, walaupun sudah bukan kalep aslinya, sudah bukan mesin aslinya, tapi masih ada frame-nya loh, frame-nya jam ini yang ya bagi saya itu adalah yang akan selalu mengingatkan bahwa jam ini pemberian dari istri gitu. Jadi bagi saya semua hal yang orang yang saya cintai berikan kepada saya itu semuanya berharga. Jadi saya nanti mau mencoba ke toko jam untuk mencoba
siapa tahu mereka bisa mengganti mesinnya dan jam ini bisa difungsikan kembali. Jadi bisa untuk gantian, satu ini, dua ini, yang itu, ketiganya itu masih dipinjam bapak mertua. Jadi kalau yang jam yang di bapak mertua itu kan juga hadiah ulang tahun dari istri ya. Istri buat saya itu juga harganya lumayan lah. Saya juga nggak nyangka istri mau beliin jam seperti itu mahal. Saya juga kaget karena kan saya bukan tipe orang yang mengutamakan harga mahal, tapi yang penting fungsi gitu. Nah, ternyata istri memberikan jam mahal untuk ulang tahun. Nah, karena istri memberikan jam digital ini buat saya, jadi saya itu jam yang hitam itu yang apa namanya, saya lupa itu hanya untuk acara-acara, misal untuk ada hajatan atau saya ada acara-acara penting di kedinasan di kementerian mana atau gimana. Jadi saya itu jam apa ya, karena rantai besi ya, terus klasik juga, jadi saya bilang ini untuk acara-acara penting aja lah. Nah gitu, ternyata bapak mertua itu nggak sengaja lihat karena saya lupa naruhnya di meja riasnya istri kan, nggak saya simpen di lemari saya. Bapak mertua lihat terus browsing kok jamnya ternyata jam yang lumayan berkelas gitu. Bapak pingin mencoba pakai lah untuk ganti-gantian dengan jamnya bapak. Bapak udah punya banyak jam dan harganya juga mahal-mahal. Jam mereknya juga bagus-bagus. Terus bapak pingin nyoba karena kok kelihatannya hitam metalik, pakai rantai, terus juga kelihatan klasik, elegan juga. Jadi bapak mau pakai ya monggo pak, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bapak mau jam seperti ini nanti tak belikan aja, karena ini kan jam hadiah dari istri, jadi nggak bisa tak kasihin ke bapak, saya bilang gitu. Terus bapak cuma mau pinjam kok buat ganti-gantian aja. Oh nggih pak, nggak apa-apa gitu. Kedua, untuk yang tas saya udah punya tas baru, sudah beberapa tas baru ada itu kan. Terus ada satu tas yang saya mau kasihkan ke saudara juga. Terus kemarin anak beli laptop dapat hadiah tas, terus tasnya nggak kepake, saya pakai untuk kerja. Tasnya ada di belakang nih. Saya memang untuk saya kerja, cuma karena saya ini butuh untuk pas saya naik motor kan butuh yang tebal, jadi biar posisi punggung itu nyaman, nggak langsung kena barang-barang di dalam tas gitu loh. Nah jadi saya memilih untuk mempertahankan tas ini, saya perbaiki karena dari segi fungsinya itu untuk dipakai itu lebih nyaman. Satu, untuk barang yang di dalamnya juga akan lebih aman juga, karena kan tidak mudah rembes air sama tidak mudah untuk kena keringat di punggung saya gitu. Apalagi sekarang Jogja sudah mulai musim hujan ya, jadi untuk bawa barang-barang tuh lebih baik pakai tas yang lebih tebal daripada tas-tas yang sekolah biasa gitu. Nah untuk yang sepatu, karena ini sepatu kulit saya yang ya masih layak untuk saya pakai, dan ternyata juga saya bongkar-bongkar rak sepatu yang masih bisa dipakai untuk acara-acara, misal pakai batik, pakai pakaian resmi. Ternyata cuma sepatu ini, dan saya malas untuk beli lagi. Kalau istri bilang belilah yang baru yang agak mahal, aduh boleh sih beli, tapi kalau ini masih bisa dipertahankan, dibenerin, ngapain beli lagi? Kalau memang pakai ini aja udah kelihatan keren kelihatan ganteng, kenapa harus beli lagi gitu kan? Padahal juga hanya untuk kaki. Jadi saya mengambil keputusan tak betulkan dulu saja gitu, karena masih banyak hal yang harus saya lakukan dan beberapa barang juga harus saya beli gitu. Ini nanti yang pertama saya betulkan adalah sepatu. Di sepatunya itu saya betulkan di depan. Nanti depan ada pabrik Madukismo. Situ di pojoknya itu ada sol sepatu. Nanti kita lihat kalau misal kok sol sepatu itu tutup, ya kita skip dulu, kita ke tas dulu. Kalau yang tas itu perbaikannya di dekat pusat kota ya, di dekatnya Taman Sari nanti kita ke sana. Nanti setelah itu baru kita ke
Superindo Karangkajen, di depannya pom bensin Karangkajen, Jalan Parangtritis, daerah Krapek itu. Mantri Jeron. Nanti kita perbaiki di situ karena saya langganan di situ. Nanti kalau yang jamnya mungkin agak lama karena harus mencari mesin yang sama, yang hampir sama dengan dengan yang lama gitu. Yang penting saya fungsi jamnya bisa nyala, detiknya bisa nyala, jadi bisa saya pakai lagi karena saya tipe orang yang sayang kalau barang itu harus dibuang gitu. Mungkin dari kecil karena saya nggak punya kenang-kenangan foto, nggak punya kenang-kenangan foto saya bayi. Saya juga nggak punya foto saya masih kecil, apalagi barang-barang saya, mainan saya semua itu hilang. Banyak yang dikasihkan ke saudara atau ibu saya tuh lupa nyimpen di mana. Jadi saya punya barang sendiri, kebetulan dikasih sama pemberian dari istri yang spesial bagi saya, saya pertahankan. Apapun resikonya saya pertahankan. Itu kalau menurut saya kalau saya itu lebih baik saya pertahankan, saya perbaiki sekuat saya gitu. Itu kalau milik saya, tapi nggak tahu loh untuk miliknya orang lain gitu. Karena saya tipe orang yang mementingkan memori itu lebih penting daripada hal-hal yang baru gitu loh. Depannya jalan ambles, jadi saya harus muter sedikit. Mungkin diperbaiki, tapi kok jeglong gitu. Ya namanya juga proyek jalan. Ini pabrik Madukismo. Itu dia pabrik gula pasir zaman Belanda sampai sekarang masih berfungsi. Nanti saya kapan-kapan saya jalan-jalan pakai stabilizer Rika. Kita lihat jalan di dalamnya Madukismo gimana. Kalau boleh masuk ke dalam ya lebih bagus untuk edukasi teman-teman yang nggak tahu seperti apa pabrik gula, bagaimana prosesnya gitu nih. Nah, kalau yang solo sepatunya di pojok sebelah sini ada nggak ya? Semoga dia buka. Oh tuh buka. Sip. Kita solo sepatu dulu. Jadi itu yang rusak ini nih. Karena kan saya setiap pakai kan saya tarik ininya ya. Sedangkan tali sebenarnya kalau pingin awet dikendorin aja. Tadi saya dari rumah pakai ini karena naik motor kan, ngambil mobil di kantor. Terus ini saya ganti pakai yang merah. Ini juga yang merah juga sebenarnya sudah rusak, sudah jelek, tapi karena masih nyaman dipakai tak pertahankan. Dan juga saya lebih suka yang sudah itu motor bagus. Tadi tukangnya, Mas, tak video yo. Nah ini sepatu untuk jalan sehat, untuk lari-lari juga udah jadi nih. Sama masnya dijahit silang belakangnya, masih layak untuk jalan-jalan, untuk kondang-kondangan tuh masih di pojokan pabrik Madukismo. Yang mau ngusul sepatu monggo. Di sana perempatan Madukismo, sana arah Kasongan. Mas, tak pakai YouTube ya Mas? Aku Harsono Putro Mas, YouTube-nya Mas. Sun ya Mas. Oke, tinggal tas nih. Tasnya sudah pakai peniti, jebol, ini pakai peniti juga. Itu diperbaiki. Nah, diperbaiki gini mung dapat harga 2 ini 5.000. Nimbang saya beli sepatu baru harganya 500.000 ya Allah. Masih bisa pakai loh. Untuk kerja, untuk untuk acara-acara. Ya kalau saya sih selama masih bisa diperbaiki ya tak perbaiki nek saya. Gitu. Ini tas nek masih bisa diperbaiki. Paling piro? 20, 30. Harga tas baru 700.000. Gitu. Ya nggak usah utamaan gengsi lah. Sementing fungsi.
Kita lanjut ke Taman Sari. Kita mau betulin tas, tapi lagi mikir nih, di perempatan sana kan nggak ada parkiran. Saya mau nunggu di mana gitu. Jadi apa nanti saya kesananya pakai motor wae. Ini saya sekarang ke arah mana? Ambil bahan baku sama jam dulu sama tagihan. Tapi kalau tagihan sekarang jam 12 istirahat. Mungkin tak ambil botol dulu lah. Ambil botol sama betulin jam. Kalau jamnya ditinggal, nanti setelah ambil botol saya taruh di kantor, saya naik motor lah. Kita lanjut di motovlog ya untuk yang betulin tasnya. Nanti ditungguin sambil anak nanti pulang sekolah kita ambil gitu. Ini nih perempatan Bangunjiwo ke arah lurus tuh ke arah kota Bukisan, kota Jogja. Kanan nanti ke arah Solo, ke arah Surabaya. Yang ke arah kiri itu dia ke arah pertigaan Gamping, Wates, Bandung, Jakarta. Jadi ini nih ring roadnya, ring road selatan Jogja di perempatan Madukismo bilangnya tuh. Itu ada Polantas apa aja nih? Oh, nggak bisa diperbesar ya. Bisa Ben. Ini juga ada lambangnya baterai ABC besar, bawahannya itu ada Polantas Madukismo gitu. Ini dulu bekasnya toko Puja. Ini Puja itu dia jual barang-barang thrifting ya, barang-barang awul-awul, second tuh, ada Puja Fashion tulisannya tuh. Terus kita mau belok kanan, kita nggak jadi ke Taman Sari, kita mau ambil bahan baku dulu gitu. Lanjut nanti kalau apa yang kita bahas dipakai untuk ini, untuk armada ya. Kita bahas sekarang masalah nih truk engkel ini umplung tahun 80-an. Kalau truk umplung itu diperbaiki, anggap aja perbaikan mesin lah. Perbaikan mesin itu 10 juta paling mahal itu. Turun mesin apalah gitu, kayak kaki 10 juta gitu. Beli bahan truknya anggap aja 30 juta itu kan. Untuk las ini itu segala macam oke lah, anggap aja semuanya itu total 30 juta. Jadi mobil bagus lagi itu harganya 60 juta. Nah, sekarang kita beli mobil truk engkel aja, truk engkel yang baru. Truk engkel yang baru itu harganya wah, nggak masuk akal. Nah, ini misal nih Suzuki Elf tuh, itu aja harganya paling tinggi tuh 75 juta. Paling tinggi loh ya, second ya, masih bisa untuk kerja. Tadi aja ya umplung tahun 84 masih bisa untuk kerja juga, untuk material, untuk kirim-kirim. Sekarang harga truk baru itu yang seperti Mitsubishi apa itu untuk engkel saja itu harganya sampai 200-300 juta, belum pakai bak ataupun belum pakai boxnya. Bayang kayak lur. Kalau saya mending saya itu beli second, yang penting bisa untuk kerja dulu, saya perbaiki. Nah, saya gitu. Nih misalnya saya mau pengadaan blind van yang Grand Max depan ini. Kalau blind van baru, Grand Max baru itu harganya di atas 115-125 juta lah. Tapi kalau blind van second atau Grand Max second gini harganya cuma 60 juta paling tinggi, itu 60 jutaan lah. Nah, ada yang menawarkan itu harga kisaran 45 juta tapi pajaknya mati paling yo berapa sih, 15 juta anggap aja gitulah. Jadi 60 juta udah jalan, udah mesin diperbaiki, paling mesin itu ya kisaran 3,5 juta, turun mesin, buka semua, glek, udah penak gitu kan. Gitulah, daripada kita harus sampai ratusan juta. Kalau ada yang bisa murah, manfaat, fungsinya kena, ngapain harusnya mahal-mahal? Kalau saya gitu. Jadi
Kalau misalnya kita bisa diperbaiki, kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, kenapa harus beli yang baru? Kenapa harus beli yang mahal? Kenapa harus yang apa namanya? Ya yang sesuai gengsi, harus gini gini gini. Karena nama baik. Lah sekarang nek misalnya kita mendingin nama baik, pegel lur. Sementing iso madang, iso kerja nek saya gitu. Oke, sekarang mobil baru kan perawatannya gini. Oke, mobil baru. Banyak mobil baru yang trouble karena yang megang itu nggak pinter. Tapi ini mobil second ini nih, mobil second dia depannya wae tuh mobil tahun lama tuh, soalnya tahun lama. Tapi kalau supirnya pinter bawanya, pinter ngerumatnya, yang punya juga tahu mesin, tahu mobil gimana, ya nggak gampang rusak. Nek baru yang punya mobil itu nggak tahu mobil, cuma bisa make, terus pasrah ke orang untuk dandane, nggak pernah ikut ke bengkel, hanya nyuruh orang anak ke bengkel, ya gampang rusak. Mau baru gimana pun gampang rusak, yakin saya. Dan banyak contohnya. Tapi orang itu tahu mesin, dia pegang dari awal sampai dari pertama beli ya, dia dandan, dia bakal ngerasain, oh ini ada salah di sini nih, ini ada nggak enak di sini nih, ada kurang enak di sini, ada perubahan di sini, tahu. Tapi kalau orang mau pasrah ke orang, yo biasanya dia kali servis, dia kali harga lebih mahal, terus harus keluarkan uang untuk nyuruh orangnya juga gitu kan, gitu. Jadi ya saran saya lebih baik dandani saya, perbaiki saya, daripada harus dibuang untuk cari yang barang yang baru gitu. Ya gimana menurut teman-teman semuanya lah. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, monggo tulis di kolom komentar. Ini saya mau masuk ke jalan apa namanya ya, Sisingamangaraja kalau nggak salah nih. Jadi depan kan perempatan Wojo di Ring Road Selatan itu, sebelumnya Terminal Giwangan, saya belok kiri. Oke, mungkin video saya nggak bermanfaat ini saya akhiri. Sekian dulu ya. Sekian dulu karena juga sudah ada adzan zuhur juga. Terima kasih untuk yang udah nonton. Semoga diskusi kita, omongan kita di video ini bisa untuk ajang sharing kita ya. Temanya, kalau kita punya sesuatu yang sudah rusak atau kita punya sesuatu yang sudah kurang nyaman di kita, itu lebih baik kita buang, kita tinggalkan, kita singkirkan atau kita perbaiki gitu dok. Untuk apa namanya, sedekah view-nya ke saya dan tombol love-nya, tombol jempolnya ke saya, terima kasih banyak. Nanti untuk teman-teman yang mau share juga video ini, terima kasih. Kalau ada yang mau subscribe juga terima kasih. Ini saya akhiri sini aja ya, karena sudah mau ngebut juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.